Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanadianti dari Akuntansi Reguler Semester 5. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu Kewirausahaan Islami yang diamput oleh Pak Dadang Priyono SE MPA tentang pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi integrasi akses permodalan. Langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Usaha mikro menengah memegang peran yang besar dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Di Indonesia, UMKM dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. UMKM dapat menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. Salah satu daerah yang memiliki UMKM potensial adalah Kabupaten Cirebon yang merupakan kabupaten atau kota perdagangan. Perkembangan UMKM di Kabupaten Cirebon pun dari tahun ke tahunnya menunjukkan meningkatkan yang signifikan. Salah satunya di Desa Sindangkasih. Meskipun pertumbuhan UMKM di Kabupaten Cirebon memiliki perkembangan dari tahun ke tahun, akan tetapi masih menyisakan banyak permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah rendahnya kualitas SDM, kurangnya inovasi, akses permodalan rendah, dan minimnya pendampingan di lapangan. Pendekatan yang akan diterapkan dalam program pendampingan kewirausahaan sebagai UMKM diantaranya adalah sosialisasi, pelatihan, dan pembimbingan, serta pendampingan teknis usaha kepada pelaku UMKM. Pelaksanaan pendampingan terhadap 10 UMKM tenan dilakukan secara tim berdasarkan bidang keahlian dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM tenan. Output kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas UMKM tenan dalam hal digitalisasi permasalahan dan kemudahan akses permodalan. Fokus UMKM yang dibina pada program ini adalah UMKM di bidang makanan. Hasil yang signifikan dapat dilihat dari 10 UMKM dibina saat ini sudah membesarkan produknya sehingga keluar daerah, sehingga kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Akses permodalan yang diperoleh saat ini juga relatif mudah, karena pelaku UMKM sudah dapat membuat laporan keuangan dari proposal bisnis untuk mencairkan dana dari pihak investor maupun perbankan. Hal ini berbeda sekaligus dengan kondisi sebelumnya. Adanya kegiatan pendampingan, kata kuncinya yaitu pendampingan UMKM, workshop, pemasaran, dan permodalan. Metode yang digunakan adalah metode yang diterapkan untuk mencapai pemecahan permasalahan ini adalah sistem tindakan dan pembelajaran yang partisipasif, yang dikenal sebagai metode PLA. Metode pemberdayaan masyarakat ini dikembangkan oleh Lina Moyork tahun 2000-an, Sadia DKK 2013. Dengan metode PLA, proses dan evaluasi dilaksanakan secara partipasif. PLA merupakan bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai learning by doing atau belajar sambil bekerja. Secara singkat, PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses pembelajaran tentang suatu topik, pengolahan, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Setelah itu diikuti aksi atau kegiatan real dari relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut. Mardioko 2013 berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, solusi yang dapat ditawarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sosialisasi pentingnya penggunaan teknologi di era revolusi industri 4.0 dalam persaingan bisnis
yang mereka jalani. Yang kedua yaitu sosialisasi teknik pemasaran produk UMKM melalui media elektronik oleh pelaku UMKM di Desa Sinangkasih. Yang ketiga, sosialisasi jaringan distribusi barang hasil produksi UMKM di Desa Sinangkasih. Yang keempat, sosialisasi dan pendampingan untuk mengakses permodalan oleh pelaku UMKM di Desa Sinangkasih. Evaluasi program dilakukan terhadap proses pelaksanaan dan outcome evaluasi proses penggunaan metode evaluasi Schneider sedia DKK 2013. Hasil pembahasan dalam kegiatan pengembangan UMKM di Desa Sinangkasih, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan. Tim melakukan model matriks sebagai indikator untuk melihat apakah ada peningkatan kapasitas dari UMKM tersebut dalam kegiatan pengembangan UMKM. Secara umum kegiatan pendampingan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap awal, sosialisasi pengenalan perkembangan teknologi bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan dengan menyampaikan materi mengenai teknologi pemasaran yang berkembang saat ini. Kemudian, teknologi penyebab peningkatan penjualan produk dengan memberikan beberapa contoh usaha yang sudah berkembang yang ada di sekitar wilayah Cirebon. Selain itu, diberikan juga sosialisasi mengenai contoh kemasan produk yang digemari masyarakat saat ini. Kemajuan teknologi saat ini dimudahkan pelaku usaha untuk membuat produknya lebih efektif dan lebih efisien. Ramah lingkungan, kegiatan ini berhasil menumbuhkan motivasi pelaku untuk UMKM lebih berinovasi dalam mengembangkan produk yang sudah ada. Tahap kedua yaitu pelatih mengenai kemasan produk lebih modern, lebih mudah diminati masyarakat saat ini. Dalam setiap pelaku UMKM langsung memberikan pelatih untuk membantu desain kemasan, merek dagangan, dan komposisi yang tepat dalam pengemasan produknya. Selain itu, mereka juga dibekali dengan praktek langsung penjualan produk secara online melalui simulasi kasus, sehingga setelah produknya sudah jadi dapat langsung dipasarkan secara offline maupun online. Kegiatan ini berhasil merubah beberapa produk UMKM yang tadinya tidak dikemas secara efisien menjadi lebih efektif dan bernilai jual lebih tinggi. Tapi yang ketiga yaitu dalam tahap terakhir ini pelaku UMKM diberikan pelatihan mengenai perencanaan usaha mulai dari perhitungan biaya produksi, harga pokok produksi, biaya investasi hingga laba yang diinginkan. Sehingga mereka dapat membuat sebuah perancangan bisnis yang baik. Implikasi dari kegiatan ini adalah pelaku UMKM dapat membuat laporan keuangan sederhana bagi kegiatan usahanya. Kesimpulannya yaitu pelaku UMKM berhasil membuat produk sesuai dengan permintaan pasar saat ini. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, peningkatan teknik pemasaran produk UMKM melalui online dan pemasaran offline dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, sehingga biaya pemasaran lebih efektif dan efisien. Peningkatan distribusi barang hasil produk UMKM di Desa Sinangkasih. Sebelumnya, produk hanya dipasarkan di daerah setempat. Saat ini, produk yang dihasilkan sudah dipasarkan dari daerah sampai ke luar daerah setempat. Saat ini produk yang permodalan oleh pelaku UMKM di Desa Sinangkasih. Jika dulu produksi yang dihasilkan masih dalam skala kecil dan kendala akses permodalan, saat ini usaha
yang mereka jalankan bisa lebih berkembang dengan meningkatnya skala produksi. Sarannya yaitu diperlukan dukungan dari semua stakeholder Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Cirebon atau lembaga yang terkait, sehingga pengembangan kapasitas UMKM Tenan dapat berjalan dengan efektif. Dibutuhkan program lanjutan secara kontinu sehingga pengaruh pada peningkatan kapasitas UMKM Tenan baik dalam bentuk peralatan maupun akses permodalan, serta fasilitas promosi melalui peran tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Perlu dihasilkan program pembangunan UMKM Tenan melalui teknologi informasi dengan didukung oleh marketing berbasis web. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.